Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik untuk teman-teman semuanya di semester 4 Prodi S1 Keperawatan. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kembali dengan saya, Bu Ita Apriliani, di pertemuan sekian dari mata kuliah perawatan jiwa ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelayanan kolaborasi dan interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Seperti kita tahu, untuk keperawatan jiwa sendiri, ya, kita mengenal ada pelayanan kesehatan jiwa. Di sini pelayanan kesehatan jiwa adalah pelayanan yang berkesinambungan, yaitu pelayanan yang sifatnya adalah sepanjang hidup dan sepanjang rentang sehat sakit dan uh, merupakan pelayanan keperawatan dan kesehatan pada setiap konteks keberadaan, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah sakit. Dikatakan pelayanan jiwa itu merupakan pelayanan sepanjang hidup, karena yang nanti kita akan layani adalah mereka atau pasien-pasien dari sejak sebelum dilahirkan sampai kemudian mereka meninggal dunia. Jadi sepanjang hidup pasti orang itu ada sisi keperawatan jiwa. Karena semua orang punya mental, punya jiwa. Sehingga dalam kehidupannya pasti tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan jiwa. Kemudian dikatakan sepanjang rentang sehat sakit. Ya, jadi kita mengingat uh, materi sebelumnya ya menurut Flora Nightingale bahwa pelayanan kesehatan yang seorang perawat berikan adalah ditujukan pada mereka yang dalam kondisi sakit untuk mencapai keadaan sehat. Kemudian mereka yang sehat tetap dijaga agar tetap sehat. Yang mengalami disabilitas atau kekurangan tetap berusaha menjalani kehidupan secara normal dengan mengoptimalkan kemampuan yang mereka punya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempersiapkan pasien-pasien yang dalam kondisi menjelang ajal untuk mendapatkan ajal yang terbaik ya. Dan itu adalah tugas kita sebagai seorang perawat. Kaitannya dengan keperawatan jiwa, kita selalu memperhatikan bahwa setiap orang yang ada di hadapan kita yang itu merupakan pasien atau orang yang membutuhkan perawatan, berarti pelayanan yang kita berikan adalah bagi mereka yang tidak hanya sehat maupun sakit. Dan dalam konteks keberadaan, mau di rumah, sekolah, tempat kerja, atau di mana saja, keperawatan jiwa itu ada. Ya, di sekolah mungkin di rumah, kita mulai dari di rumah. Misalnya ada permasalahan di rumah tangga, ya terkait dengan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, ya yang tidak harmonis dan sebagainya, itu sudah masuk ke pelayanan keperawatan jiwa. Kemudian di sekolah, ya kaitannya misalnya dengan peer group, ya dengan misalnya ada kait dengan kasus-kasus bullying, kenakalan remaja, ya penyalahgunaan narkoba atau tindakan asusila yang itu terjadi di sekolah itu sudah masuk ke ranah kesehatan jiwa. Kemudian di tempat kerja, ya ada burnout, ada stres kerja, kemudian ada hubungan atasan bawahan yang tidak harmonis dan sebagainya. Itu juga masuk ke ranah pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian di rumah sakit, ya di rumah sakit, entah itu rumah sakit fisik, rumah sakit umum, atau rumah sakit jiwa, ya pastinya kalau rumah sakit jiwa udah jelas. Kalau di rumah sakit umum, ada banyak kasus-kasus yang nantinya kaitannya dengan kesehatan jiwa. Misal, pasien-pasien yang akan dioperasi, banyak yang mengalami kecemasan, ya, atau pasien-pasien yang terminal, ya, menjelang ajal. Bagaimana seorang perawat mendampingi agar mereka bisa meninggal dengan tenang. Atau di rumah sakit, misalnya di bangsal anak, ya, kita sering dikenal dengan kasus hospitalisasi, ya, itu juga masuk ke ranah kesehatan jiwa yang ada di rumah sakit. Anyway, di mana saja ya, di mana saja keperawatan jiwa itu bisa kita terapkan. Berikutnya jenis pelayanan kesehatan jiwa, ini menurut kemarin tahun 2005,
meliputi 5 jenjang kesehatan pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, perawatan mandiri individu dan lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, dukungan dari sektor formal dan informal di luar sektor kesehatan. Berikutnya, pelayanan kesehatan jiwa melalui pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan jiwa di RSU, RSUD, dan yang terakhir, pelayanan kesehatan di jiwa di rumah sakit jiwa. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, perawatan mandiri individu dan keluarga. Di sini kita lihat bahwa kebutuhan pelayanan yang terbesar justru ada di lingkungan mandiri individu dan keluarga. Karena kebutuhan kesehatan jiwa yang di lingkup individu dan keluarga dipenuhi harusnya dapat dipenuhi oleh masing-masing individu dan keluarga. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa galau, sering uring-uringan dan sebagainya, kalau kaitannya dengan keperawatan jiwa, mestinya teman-teman harus berusaha untuk menanggulangi itu secara mandiri dan keluarga. Ya mungkin kalau curhat-curhat ya sama teman lah, gak apa-apa gitu ya. Kok sama teman, sama keluarga ya, karena ini skupnya masih ada di individu dan keluarga. Jadi kalau ada masalah apapun jangan sampai keluar ya, jangan sampai keluar ke orang lain yang itu notabene adalah anggota di luar keluarga. Jadi akan lebih baik ketika Anda mengalami sebuah masalah, ceritakan pada keluarga Anda, karena nggak mungkin namanya keluarga itu akan membeberkan aib kita, itu nggak mungkin ya. Kalau itu benar-benar keluarga, ya pasti akan saling menutupi, akan saling menasehati, ya, akan saling memberikan solusi. Ketika itu dibicarakan intern. Tapi kalau sudah keluar, nah ini harus hati-hati. Harus lihat siapakah orang yang nanti akan menjadi tempat curhat kita. Ya. Masyarakat baik di sini individu maupun keluarga diharapkan dapat secara mandiri memelihara kesehatan jiwanya. Ya. Nah, pada tingkat ini sangat penting untuk memberdayakan keluarga dengan melibatkan mereka dalam pemeliharaan kesehatan anggota keluarganya. Jadi kalau ada masalah, yang lagi-lagi yang kita rangkul adalah anggota keluarga. Ya, nah, ini di level pertama, perawatan mandiri keluarga, individu dan keluarga. Berikutnya, level kedua adalah dukungan masyarakat formal dan informal di luar sektor kesehatan. Apabila terjadi masalah kesehatan jiwa yang dialami individu dan keluarga, dan itu tidak mampu diatasi baik oleh keluarga, eh, individu dan keluarga tadi, maka solusi tingkat berikutnya adalah dengan minta bantuan pada leader-leader formal dan informal yang ada di masyarakat. Kelompok formal dan informal ini di luar pelayanan kesehatan jiwa. Jadi mereka bukan orang-orang yang ahli dalam kesehatan jiwa. Tapi ini bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan ya, support, setidaknya support moral, support mental ya. Siapakah mereka? Mereka yang dimaksud adalah yang pertama adalah tokoh masyarakat atau tokoh. Ada di sini ada tokoh agama, ya misalnya Pak Ustadz, Kiai atau siapa gitu ya. Kemudian tokoh wanita bisa kepala desa, kepala duku, kepala dusun, ya ini dusun, lurah, ketua rukun tetangga atau rukun warga ya, RT RW yang bisa yang itu menaungi dalam satu wilayah. Kan kita kalau di Indonesia kan kita masuk ke situ ya. Mau di perumahan, mau di mana pasti ada ketua RT RW ya, karena itu eh, lembaga-lembaga informal yang ada di masyarakat kita. Struktur kenegaraan yang paling kecil ya, ya di situ. Kemudian pemberi pengobatan tradisional ya. Kalau di sini orang pinter ini sebenarnya agak riskan ya. Jadi kalau kalau saya pribadi jangan menanyakan hal-hal yang terkait dengan masalah jiwa itu ke orang-orang yang paranormal ya. Ya, hanya satu dukun yang boleh kita datangi, yaitu dukun bayi. Dukun bayi boleh. Tapi kalau dukun-dukun yang maaf meramal kayak gitu, ya itu tidak tepat. Nah, kalau pemberi pengobatan tradisional, ya kalau itu masalahnya masalah fisik, oke lah ya. Mungkin mereka kan juga kayak tabib kayak gitu-gitu. Biasanya mereka punya keahlian ya, nah, punya ilmu juga.
Terakhir adalah guru. Kenapa guru? Di sini karena guru itu biasanya orang yang punya ilmu pasti ya dan sering berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kalau orang yang sering berinteraksi dengan orang lain ya seringkali mereka juga menjadi tempat curhat atau menjadi tempat bertanya ya untuk masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Sehingga dari tiga tokoh di sini ya harapannya ketika memang secara individu dan keluarga ada masalah dan itu tidak bisa terpecahkan secara mandiri, maka kita boleh meminta bantuan, setidaknya bertanya, ya, setidaknya meminta nasihat dan sebagainya. Berikutnya pelayanan kesehatan jiwa melalui pelayanan kesehatan dasar. Nah, pasti teman-teman sudah kenal ya, atau mungkin sering atau pernah masuk ke puskesmas. Ya. Puskesmas di lingkungan negara kita merupakan unit kesehatan jiwa ya, dan di sana memiliki rawat jalan dan kunjungan ke masyarakat sesuai dengan wilayah tempat kerja puskesmas. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa di ranah puskesmas ini adalah mereka perawat yang dilatih CMHN atau Community Mental Health Nursing ya. Community Mental Health Nursing atau perawat CMHN. Perawat plus CMHN di sini. Dan di sana juga ada dokter yang sudah dilatih kesehatan jiwa, namanya dokter plus kesehatan jiwa, yang bekerja secara tim, ya, dan nantinya mereka disebut sebagai tim keswamas atau tim kesehatan jiwa puskesmas, ya. Jadi tadi level pertama individu dan keluarga secara mandiri, kemudian nanti misalnya sudah bertanya ke tokoh masyarakat itu juga belum menemukan solusi, teman-teman bisa langsung ke puskesmas karena di puskesmas sekarang sudah ada unit atau tim pelayanan kesehatan puskesmas, kesehatan jiwa puskesmas atau keswamas ya. Kemudian di level 4, di level berikutnya adalah pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten dan kota. Di sini di tingkat kabupaten kota ada tim kesehatan jiwa kota kabupaten di mana tim ini terdiri dari psikiater, psikolog klinik. Ya, kalian harus bisa membedakan ya, mana psikiater, mana psikolog klinik. Ya, di materi-materi awal keperawatan kesehatan jiwa, ya, itu sudah saya sampaikan. Bedanya psikiater dan psikolog, ya. Nah, jadi jangan sampai salah menempatkan. Ada psikiater, ada psikolog klinik, kemudian perawat jiwa plus yang telah mendapatkan pelatihan kesehatan jiwa. Tim ini nanti berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi setiap kabupaten kan biasanya ada dinas kesehatan. Nah, di dinas kesehatan di situ nanti ada tim khusus untuk penanganan kesehatan jiwa. Tim ini akan bergerak secara periodik. Ya, misalnya sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya, tergantung dari masing-masing kota ya. Nah, bergeraknya kemana? Ke tiap-tiap puskesmas untuk memberi konsultasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Pada saat tim mengunjungi puskesmas, maka penanggung jawab pelayanan kesehatan jiwa komunitas yang ada di puskesmas akan mengkonsultasikan kasus-kasus yang tidak berhasil. Jadi nanti di level 3 tadi, kalau misalnya ada masalah-masalah yang tidak tertangani dengan baik, maka kasus-kasus itu akan dikonsultasikan pada tim level 4 pada saat mereka melakukan monitoring. Ya. Selanjutnya, di level 5 ada pelayanan kesehatan jiwa di RSU. Rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum daerah pada tingkat kabupaten atau kota diharapkan sekarang ini menyediakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan jumlah tempat tidur terbatas sesuai dengan kemampuan. Kita tahu kalau di Karisidenan Banyumas itu baru RSUD Banyumas ya. Kalau di Margono itu kan provinsi ya, provinsi eh, ada psikiater sih, ada klinik psikiater ada. Tapi kalau untuk perawatannya saya kurang tahu ya. Setahu saya yang di Banyumas itu baru RSUD Banyumas. Untuk RSUD yang lain saya rasa juga belum. Jadi masih sangat terbatas.
Di Purbalingga yang ada unit keperawatan jiwanya itu RS Siaga Medika malah. Kalau RSUD Guteng saya kurang tahu juga ya. Nah, mestinya kalau dari apa namanya dari aturan pusat itu harusnya masing-masing rumah sakit umum di daerah itu sudah ada unit pelayanan gangguan jiwanya. Ya. Adapun untuk sistem rujukan dari puskesmas atau tim kesehatan jiwa masyarakat kabupaten atau kota ke rumah sakit umum dan sebaliknya harus juga jelas ya. Jadi karena kan di tingkat RSU ini di tingkat kabupaten kota ini merupakan rujukan dari vaskes sebelumnya yaitu di level 4 tadi ya, di puskesmas. Tim tim pelayanan kesehatan jiwa yang ada di RSU ini akan memberi pelayanan kesehatan jiwa yang terdiri dari perawat plus CMHN, kemudian dokter umum plus kesehatan jiwa yang juga sudah mendapatkan pelatihan dari Psychiatric Intensive Care Unit atau PICU ya. Jadi kalau di RSU itu PICU-nya bukan hanya eh, pediatrik ya, tapi juga ada Psychiatric Intensive Care Unit PICU. Ya. Pada saat ini memang belum semua rumah sakit memiliki fasilitas rawat jalan dan rawat inap kesehatan jiwa. Di masa mendatang nantinya direncanakan dan diharapkan disediakan 5 sampai 10 tempat tidur untuk masing-masing rumah sakit ya untuk merawat pasien rawat gangguan jiwa ya secara akut ya yang mengalami gangguan jiwa akut di tiap rumah sakit umum di daerah kota atau kabupaten. Jadi untuk rumah sakit umum di tingkat kota atau kabupaten itu hanya menangani masalah-masalah jiwa yang akut ya artinya itu terjadi insidental gitu ya bukan yang menetap. Makanya nanti kalau teman-teman berkunjung ke RSUD Banyumas di salah satu bangsal, kalau bangsal umumnya nanti biasanya di Sadewa itu untuk merawat pasien-pasien yang akut ya. Nah, akut di sini biasanya baru mengalami gangguan jiwa, ya, baru pernah ngamuk, baru pernah melakukan apa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau untuk masalah kalau untuk keluar masuknya belum ya. Jadi baru pernah gitu ya, baru pernah. Nah, ini kasus-kasus seperti ini bisa kemudian dirujuk ke RSU tingkat kota atau kabupaten. Nah, untuk contohnya di sini adalah pasien yang tidak berhasil dirawat di keluarga oleh perawat jiwa di puskesmas, kemudian dikonsultasikan dengan tim Keswamas Kabupaten. Ya, Waalaikumsalam. Sebentar lagi ngajar, Bu. Ya, oke, saya catat. Ya, jadi ketika pasien yang kita rawat, ya, misalnya di keluarga tidak bisa ditangani, akan dirujuk ke puskesmas. Kalau dari puskesmas juga belum em, mengalami perbaikan, nah nanti dari puskesmas bisa kita eh, setelah itu kita kembalikan. Kalau ada perbaikan, kita kembalikan ke keluarga. Tapi ternyata, misalnya di puskesmas itu tidak tertangani, bisa lanjut ke perawatan apa namanya yang ada di level berikutnya. Ya, seperti itu. Cara ini akan mewujudkan kontinuitas perawatan pasien. Di kondisi pasien yang dirawat di RSU adalah pasien dengan kondisi akut, bukan pasien kronik ya. Jadi sekali lagi kondisi pasien akut bukan pasien kronik. Jika RSU tidak berhasil, maka pasien bisa dirujuk ke RSJ. Jadi urutannya seperti itu ya. Selanjutnya di level 6, pelayanan rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa di sini merupakan pelayanan spesialis kesehatan jiwa yang difokuskan pada pasien gangguan jiwa yang tidak berhasil dirawat di fase keluarga, puskesmas atau RSU. Ya. Sistem rujukan dari RSU dan rujukan kembali ke masyarakat yaitu puskesmas harus jelas agar terjadi kesinambungan pelayanan di keluarga dapat berjalan.
Pasien yang telah selesai di RSC dirujuk kembali ke puskesmas ya. Jadi dirujuk kembali ke puskesmas, baru dari puskesmas dikembalikan ke keluarga. Nah, penanggung jawab pelayanan kesehatan jiwa masyarakat yang ada di kesehatan jiwa masyarakat puskesmas bertanggung jawab terhadap lanjutan aduan keluarga. Jadi nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang itu akhirnya merujuk pasien ke RSC, dari RSC kalau sudah selesai di RSC nanti dikembalikan ke puskesmas. Nah, dari puskesmas baru pasien dikembalikan ke keluarga. Seperti itu. Nah, nantinya setelah pasien kembali ke keluarga yang bertanggung jawab untuk asuhan pelayanan kesehatan jiwa keluarganya adalah perawat-perawat yang ada di puskesmas ya, yang termasuk ke dalam tim jiwa kesehatan masyarakat. Seperti itu. Jadi terakhir di pelayanan rumah sakit jiwa ini nantinya kembalinya pun nanti ketika pasien-pasien sudah berhasil dirawat, dilakukan rehabilitasi secara medis, dan nanti dikembalikan lagi ke puskesmas. Selanjutnya pengorganisasian sumber daya kesehatan. Di sini yang pertama adalah tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan jiwa komunitas pada setiap level pelayanan sebagai berikut. Yang pertama di level perawatan mandiri. Di level perawatan mandiri di sini ada individu dan keluarga. Nah, yang bertanggung jawab di level pertama adalah perawat kesehatan jiwa komunitas, yaitu perawat CMHN dan kader kesehatan jiwa. Ya, jadi kalau ada nih satu keluarga yang mengalami gangguan, yang mengalami masalah kesehatan jiwa, yang bertanggung jawab adalah CMHN dan kader. Ya, kader itu siapa? Kader itu ya dari masyarakat sendiri yang dengan sukarela memberikan jasa tenaga dan pikirannya ya dan waktunya untuk kemudian bekerja sama dengan perawat CMHN mengatasi masalah-masalah mandiri kesehatan jiwa di tingkat individu dan keluarga. Kemudian di level berikutnya adalah level dukungan masyarakat formal dan informal seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, yang bertanggung jawab di sini ya di level informal dan formal adalah mereka yaitu CMHN dan kader ya. Jadi CMHN dan kader ini akan bertanggung jawab pada level individu dan juga dukungan formal informal. Kemudian level ketiga, pelayanan kesehatan jiwa melalui pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Nah, jelas di sini ada CMHN pasti, kemudian dokter umum dan kader kesehatan jiwa. Jadi ketambahan dokter umum ya. Kalau di sini eh, di pelayanan dasar di puskesmas nanti ketambahan dokter umum yang juga sudah dibekali dengan kesehatan mental. Kemudian level berikutnya di level 4 ada tim kesehatan jiwa komunitas. Di sini ada psikolog, ada psikiater, psikolog klinis, dan perawat CMHN. Nah, di sini sudah tidak ada kader ya, kalau tim kesehatan jiwa komunitas. Jadi, untuk kader hanya sampai ke level pelayanan kesehatan jiwa dasar, ya dasar sekali. Ya, kalau di komunitas dia sudah tidak bertanggung jawab. Level berikutnya di level RSU Kabupaten Kota. Ada psikiater, ada psikolog klinis, ada perawat kesehatan jiwa. Perawat yang bekerja di unit rawat inap RSU bertujuan untuk memulihkan kondisi pasien pada fase akut dan memampukan pasien dan keluarga atau masyarakat untuk mengatasi masalahnya. Sekali lagi untuk RSU ini sifatnya untuk masalah-masalah kesehatan jiwa. Terakhir di level RSC. Di sini sudah semakin banyak orang ya. Di sini ada psikiater, psikolog klinik, perawat kesehatan jiwa. Perawat yang bekerja di RSJ mempunyai peran yang sama dengan RSU. Sama. Apa saja perannya? Nah, peran dan fungsi perawat jiwa komunitas ya. Kalau untuk komunitas, kalau untuk tadi sebentar. Untuk perawat di RSU dan RSJ ya tanggung jawab peran dan tanggung jawabnya sama ya. Ya, mulai dari asuhan keperawatan, dari pengkajian hingga evaluasi, ya dilakukan sama meskipun dengan masalah kesehatan yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di RSC otomatis ya yang ditangani masalah-masalah keperawatan jiwa.
Kalau di RSU kan untuk masalah-masalah fisik. Tapi pada dasarnya tugasnya adalah sama. Nah, apa saja peran dan fungsi perawat kesehatan jiwa yang ada di komunitas atau perawat CMHN? Fokus pelayanan pada tahap awal adalah anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Jadi siapa saja yang mengalami gangguan jiwa yang ada di masyarakat itu menjadi fokus pelayanan bagi perawat kesehatan jiwa komunitas atau CMHN. Perawat dan fungsi perawat kesehatan jiwa meliputi yang pertama menjadi seorang pemberi asuhan perawatan ya pasti ya. Jadi mulai dari pengkajian hingga evaluasi itu menjadi tanggung jawab perawat puskesmas. Dalam hal ini adalah perawat kesehatan jiwa komunitas. Dia menjadi praktisioner. Kemudian menjadi seorang edukator atau pendidik ya dengan memberikan mungkin edukasi, ceramah ya yang terkait dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan ya bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga sebagai koordinator. Koordinator di sini bagaimana mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan baik informal maupun informal yang nantinya akan menjadi salah satu dukungan ya bagi individu atau masyarakat yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih melakukan pengorganisasian masyarakat terkait dengan kepelayanan keperawatan jiwa ini? Nah, kita tahu masyarakat sendiri merupakan sebuah atau sekumpulan orang ya, di mana di situ ada berbagai macam karakteristik ya. Ada umur ya, mulai dari bayi sampai lansia, ada jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Ya, kita harus paham laki-laki dan perempuan. Jadi jika ada jenis kelamin yang lain, transgender, ya, berarti itu sudah masuk ke klien ya. Saya tegaskan di sini. Jadi kalau kita dalam mengorganisasikan masyarakat, kita melihat karakteristik di situ. Nah, dari jenis kelamin, oh ada laki-laki perempuan, gimana mengatasi apa namanya mengkoordinasikan masalah ini ya dengan bantuan oh ini ada organisasi wanita nih. Nah, ini ada organisasi bapak-bapak gitu misalnya. Kok ada yang lain? Nah, berarti itu sudah masuk nih. Kalau jenis kelaminnya lain berarti itu tidak apa namanya? Justru itu jadi bidang garap kita ya. Bidang garap artinya mereka adalah klien gitu. Kemudian ada keberagaman suku, status sosial ekonomi, budaya pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya yang nantinya itu sangat bervariasi dan pastinya juga mendukung terjadi kondisi yang sehat atau sakit gitu ya. Respon mereka terhadap perubahan kehidupan dapat berada pada rentang sehat sakit dan secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama, respon sehat atau adaptif. Nah, misal, dikatakan respon sehat atau adaptif adalah ketika ada orang yang kehilangan sanak saudaranya, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan siapapun, mungkin itu kondisi meninggal, kecelakaan, atau mungkin perpisahan gitu ya. Nah, dikatakan adaptif adalah ketika mereka sudah menerima kondisinya dengan baik ya, berduka sewajarnya ya, kehilangan sewajarnya. Artinya mereka mengalami kondisi kesehatan jiwa yang ya seperti orang kebanyakan ya. Habis itu ya kembali normal. Itu berarti masuk ke rentang rentang sehat atau adaptif. Berikutnya, respon yang menunjukkan masalah psikososial. Contoh dari masalah psikososial di sini adalah orang yang bagian tubuhnya tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dan yang menjadi catatan di sini adalah mereka merasa tidak berguna. Jadi kalau ada pasien yang mungkin diamputasi, habis itu mereka mengalami depresi dan kemudian merasa tidak berguna hidupnya sampai kemudian berpikir mungkin mau diri dan sebagainya. Nah, itu indikasi berarti ada masalah-masalah psikososial. Berikutnya, respon yang menunjukkan gangguan jiwa. Contoh dari adanya respon gangguan jiwa, kalau kita respon ya, kalau namanya respon berarti sudah bisa kita lihat tanda dan gejalanya. Misalnya ketawa-ketawa sendiri, ngomong sendiri, tidak peduli dengan lingkungan, ya, mungkin bahkan sampai mungkin membuka auratnya atau marah tanpa sebab. Nah, ini tanda-tanda bahwa kita berhadapan dengan mereka yang mempunyai gangguan jiwa. Tiga respon ini menjadi salah satu indikasi bagaimana kita melakukan
pengorganisasian di masyarakat. Mana yang masyarakat yang punya respon sehat adaptif? Berapa orang? Ya. Kemudian yang menunjukkan masalah psikososial, ada berapa orang? Masalahnya apa? Ya, bisa diceritakan. Terus yang terakhir adalah yang mengalami gangguan jiwa. Nah, nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi apa saja masalah-masalah yang ada di sekitar teman-teman. Ya, nanti akan saya berikan tugas di akhir sesi ya. Selanjutnya pengorganisasian, dalam hal pengorganisasian ada pendekatan ya dalam mengorganisasikan masyarakat. 3 pendekatan yang bisa kita lakukan pada saat mengorganisasikan masyarakat. Yang pertama adalah perencanaan atau social planning, aksi atau social action, dan pengembangan masyarakat atau community development. Nah, untuk membahas ini nanti ada mata kuliah lain ya. Saya rasa untuk teman-teman bisa mengacu pada misalnya manajemen perawatan ya. Jadi saya tidak akan membicarakan pengorganisasian masyarakat. Intinya kalau ada masalah-masalah dengan perawatan jiwa, pada dasarnya penanganannya hampir sama untuk manajemen masalah-masalah yang lain ya, terkait dengan bagaimana meminta dukungan dari sosial ya, direncanakan seperti apa aksinya, ya melakukan penyuluhan misalnya. Terus mengembangkan masyarakat misalnya dengan membentuk paguyuban-paguyuban yang nantinya fungsinya saling mereka akan mendeteksi masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Sehingga ini akan sangat membantu tugas perawat jiwa di puskesmas untuk menangani masalah yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, bagaimana penerapan pengorganisasian masyarakat dalam keperawatan kesehatan jiwa komunitas? Nah, untuk pengorganisasian masyarakat diterapkan dalam keperawatan jiwa komunitas sebagai berikut. Yang pertama, perawat kesehatan jiwa komunitas bertanggung jawab terhadap wilayah kerja puskesmas tempat bekerja. Tempatnya bekerja. Jadi wilayah kerjanya di mana? Ya, itu harus teridentifikasi. Kemudian bekerja sama dengan perawat komunitas dan masyarakat dalam melakukan kegiatan berikut. Ya, jadi nanti seorang perawat jiwa puskesmas melakukan kerjanya ya hanya di wilayah kerja di mana dia bekerja ya. Apa saja yang dia lakukan? Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang ada di masyarakat. Ya, tadi ya. Kebutuhan masyarakatnya apa? Lebih ke arah kebutuhan apa namanya? Kesehatan jiwanya di mana? Apakah dari sisi responnya ini masuk ke mana? Ke yang adaptif, sehat adaptif, atau ada masalah psikososial, atau bahkan sudah mengalami gangguan jiwa. Nah, dari identifikasi ini nanti diharapkan seorang perawat kesehatan jiwa komunitas juga bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di masyarakat. Oh, di sana ada tokoh masyarakat. Berapa orang, siapa aja, ahli di bidang apa, dan sebagainya. Nah, ini teridentifikasi di langkah pertama. Selanjutnya, mengelompokkan data dikumpulkan dalam 3 kelompok. Ya, tadi kan ini identifikasi, kemudian dikelompokkan. Yang sehat berapa orang, yang resiko berapa orang, dan yang gangguan jiwa berapa orang. Setelah dikelompokkan, baru kemudian kita melakukan intervensi dan implementasi. Jadi hampir sama dengan asuhan keperawatan ya. Langkah-langkahnya hampir sama. Selanjutnya melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Ya. Jadi hampir persis, mirip sekali dengan asuhan keperawatan. Mulai dari identifikasi hingga evaluasi dan tindakan. Nah, di kesempatan ini saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Silakan nanti belajar untuk melakukan identifikasi di lingkungan Anda tinggal. Misalnya kalau sekarang Anda lebih banyak di kos-kosan, silakan. Kalian identifikasi minimal 5 kasus. 5 kasus yang ada di lingkungan Anda. Mau di sekupnya kosan atau di RT, RW, silakan. 5 kasus saja minimal. Kemudian dibuat bagan ya. Bagan nanti diketik boleh. Ada nomor, ada masalah
ya masalah kesehatan jiwa nanti dijelaskan di situ misalnya Nona Y baru putus cinta gitu ya. Hari ini selama seminggu tidak keluar dari kamar kos ya, misalnya ya. Nah, Anda kelompokan itu di kelompok mana? Kelompok sehat. Kalau kelompok sehat berarti harus ada keterangannya misalnya setelah seminggu oh dia ceria lagi gitu ya. Nah, berarti masuk ke kelompok sehat. Kalau resiko berarti nanti ada kelanjutannya dari cerita tadi. Nah, kalau gangguan jiwa berarti ada kelanjutannya lagi. Nah, mungkin ada tanda-tanda atau apa gitu yang mengarah ke hal tersebut. Seperti itu. Nanti untuk tugas silahkan diketik, kemudian nanti di upload di Skalsa, nanti timingnya akan saya share di grup PJ ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk upaya program pengendalian pencegahan masyarakat. Di sini ada advokasi di lingkungan mulai dari apa wilayah ya, dari provinsi, kemudian mengoptimalkan peran dinas kesehatan ya, dinas kesehatan baik di provinsi maupun di daerah atau kabupaten, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa ya. Jadi mungkin cakupannya tidak hanya sampai ke puskesmas, tapi sampai ke RT RW itu bisa jadi ya. Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program ya, baik juga dengan LSM atau lembaga lain yang peduli dengan kesehatan jiwa, mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa dan mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. Nah, untuk ranah yang terakhir, ini bisa kerjasama dengan dinas pendidikan atau dalam hal ini misalnya universitas seperti UHB ya, dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan kesehatan jiwa. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan nanti bisa memutar kembali video saya jika memang ada hal yang belum dimengerti. Terima kasih. Saya tunggu untuk pengerjaan tugasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.